2003, seorang wanita berumur 45 tahun pulang ke rumahnya tergesa-gesa. Ia dikabari saat ia kerja tadi bahwa anaknya di rumah sedang sakit sendirian. Waktu itu pukul 10.40 malam. Ratna sudah ada di salah satu stasiun kereta yang ada di kota Jakarta. Sembari melihat jam, sesekali Ratna melihat ke arah rel kereta api. Berharap kereta yang ia tunggu segera datang. Ratna merasa gelisah. Bukan karena yang dimana stasiun kereta tersebut tiba-tiba mendadak sepi, tapi di dalam pikiran dan otaknya, dia selalu memikirkan kondisi anaknya di rumah sendirian. Ratna menunggu kurang lebih sampai 30 menit lamanya. Dan kereta yang ia tunggu akhirnya datang juga. Ratna segera masuk ke salah satu gerbong dan duduk di dalamnya. Di dalam benaknya Ratna, seandainya saya saat itu punya handphone, mungkin saya sudah menelpon anak saya untuk mendapatkan kabar kondisi anak saya di rumah. Ya, Ratna dihubungi melalui telepon rumahnya ke tempat ia bekerja. Ratna saat itu tidak punya telepon genggam sama sekali. Ketika Ratna ada di dalam salah satu gerbong itu, Ratna merasa biasanya jam segini tuh gerbong kereta tidak terlalu ramai, tapi tidak terlalu sepi juga. Tapi kali ini agak berbeda. Suasananya tidak seperti biasanya. Ratna lihat sekeliling. Ada beberapa penumpang yang sedang berdiri sambil memegang pegangan kereta, dan ada beberapa orang yang tertidur sambil duduk, dan bahkan ada beberapa orang juga yang sambil membaca koran atau majalah. Bahkan Ratna juga melihat beberapa orang melihat arah luar jendela sambil menyandarkan kepalanya ke jendela kereta. Sesekali Ratna melihat ke luar jendela, berharap kereta ini melaju dan cepat sampai ke stasiun yang ia tuju. Tanpa ia sadari, dari luar jendela tidak terlihat apapun. Kereta itu sudah melaju kurang lebih 15 menit. Terus bergulir begitu terus. Sampai akhirnya, Ratna seperti menyadari sesuatu. Kok kereta ini tidak kunjung sampai ke stasiun berikutnya ya? Di dalam benaknya Ratna, mungkin rasa cemas yang ia rasakan saat ini memikirkan kondisi anaknya di rumah, membuat Ratna berpikir hal yang mungkin saat itu hanya perasaannya saja. Sampai suatu ketika, lampu di gerbong tersebut berkedap-kedip, seperti ada yang konslet di situ. Tapi hal ini tidak berlanjut lama. Itu tidak terjadi lagi, hanya sebentar saja. Ratna terdiam duduk di situ. Sampai akhirnya Ratna menyadari, kereta ini sudah terlalu lama melaju dan tidak berhenti sama sekali di stasiun berikutnya. Ratna mencoba melihat dengan teliti keluar jendela. Ratna tidak melihat apapun. Cahaya bangunan, jalan raya, yang ada kendaraan lewat yang dilalui oleh kereta, tidak ada sama sekali. Di luar kereta yang dia lihat hanya kegelapan. Ya, Ratna tidak melihat apapun. Seketika Ratna bingung, merasa terheran-heran. Apa yang terjadi saat ini terhadap dirinya? Sampai akhirnya Ratna melihat ke sekeliling yang ada di gerbong tersebut. Alangkah terkejutnya Ratna melihat orang-orang yang tadinya tertidur, yang tadinya membaca koran atau majalah, yang tadinya berdiri samping berpegangan. Mereka semua duduk dengan tegak, melihat ke arah depan dengan melotot, tanpa berkedip sama sekali. Ini benar-benar aneh. Ratna sadar satu hal di situ. Wajah mereka semua pucat, tanpa ekspresi. Di saat Ratna sedang memperhatikan mereka semua, kereta tiba-tiba berhenti di salah satu stasiun. Dan anehnya, dan ini juga membuat Ratna terkejut. Tiba-tiba semua orang berdiri dengan lantang secara bersamaan. Mereka keluar dari kereta menuju pintu keluar. Ratna terdiam. Ratna bingung saat itu. Apakah dia harus menunggu sampai kereta ini jalan, atau Ratna ikut keluar? Ratna diam sejenak di situ. Ratna menunggu lumayan lama, kurang lebih 5 menit. Tapi kereta itu tidak kunjung jalan. Ratna berpikir,
Apa ini stasiun terakhir? Karena keretanya tidak jalan-jalan, akhirnya Ratna memutuskan untuk keluar dari kereta. Dan alangkah terkejutnya Ratna melihat semua orang yang tadi keluar dari kereta sudah tidak ada di stasiun itu. Stasiun itu tampak amat sepi. Ratna melihat sekeliling, melihat ke arah kiri dan kanan. Melalui peron, ia tidak melihat satupun orang yang ada di stasiun itu. Ratna terheran-heran, bahkan Ratna tidak mengenali ini stasiun apa. Karena saat itu Ratna merasa asing dengan stasiun ini. Ratna selalu pulang kerja itu naik kereta, dan Ratna hampir hafal stasiun demi stasiun. Kali ini Ratna merasa heran, kok stasiunnya beda ya? Pikir Ratna. Dengan hati yang resah, Ratna sembari berjalan mencari seseorang untuk bertanya, ini di stasiun apa? Karena Ratna ingin cepat-cepat pulang. Ratna mungkin merasa berpikir, ini kayaknya belum pernah ke stasiun ini, atau Ratna belum pernah berhenti di stasiun ini, sehingga Ratna merasa asing di stasiun ini. Sampai ketika Ratna berjalan pelan-pelan, dari kejauhan ujung peron ada seorang petugas kereta yang sedang berdiri melihat ke arah rel kereta api. Ratna perlahan-lahan menghampiri petugas tersebut. Sembari terheran-heran dengan stasiun itu, Ratna menghampiri petugas tersebut, dan ketika sudah berhadapan langsung di samping petugas kereta tersebut, Ratna menanyakan, ini di stasiun apa? Maaf Pak, ini stasiun apa ya? Kok dari tadi keretanya nggak jalan lagi? Kira-kira saya harus naik kereta apa lagi Pak untuk menuju ke stasiun berikutnya? Petugas itu sempat terdiam agak sedikit lama, kurang lebih 5 detik. Lalu menjawab seperti ini. Tidak ada kereta lagi. Ini yang terakhir. Ratna sembari melihat jam. Jam belum menunjukkan jam 11. Ratna terheran-heran dan menanyakan kepada petugas tersebut. Pak, biasanya jam segini keretanya masih ada kok. Kok ini yang terakhir? Petugas itu pun menjawab, tidak ada kereta lagi dan ini yang terakhir. Setiap kali Ratna menanyakan sesuatu mengenai stasiunnya, mengenai kereta berikutnya, petugas itu hanya menjawab, tidak ada kereta lagi dan ini yang terakhir. Ratna pun bingung, meninggalkan petugas itu pelan-pelan, sambil berpikir, mungkin kalau saya keluar dari stasiun ini, saya bisa naik angkutan umum untuk pulang ke rumahnya. Ratna pun memutuskan untuk mencari jalan keluar dari stasiun tersebut. Lorong demi lorong Ratna lewati, sampai akhirnya Ratna menyadari satu hal. Setiap kali Ratna lewat gang ini, lewat jalur ini, lewat jalur itu, Ratna tidak menemukan pintu keluar dari stasiun itu. Dan bahkan, Ratna hanya kembali ke tempat di mana Ratna bertanya ke petugas yang tadi. Dan petugas itu sudah tidak ada. Ratna selalu seperti itu. Dia berkeliling stasiun itu untuk mencari jalan keluar, tetapi Ratna selalu kembali ke tempat di mana ia bertemu dengan seorang petugas kereta di situ. Ratna mulai merasa gelisah, napasnya berat. Lalu keringat pun mulai muncul di wajahnya. Ratna merasa bingung. Ini di mana? Saya harus gimana? Saya ingin pulang. Ratna pun mulai pelan-pelan mencari jalan, sambil berpikir, apakah saya tidak sadar bahwa saya melewatkan stasiun tujuan saya? Ratna mulai bingung di situ. Ratna saat itu mulai melupakan rasa kecemasan terhadap anaknya. Yang ia pikirkan saat itu, gimana caranya saya bisa keluar dari stasiun ini dan kembali pulang. Ratna mulai diam sejenak. Ratna merasa kayaknya ada yang salah. Sampai suatu ketika, dari kejauhan ada cahaya yang semakin lama semakin mendekat dan semakin terang. Ya, itu adalah sebuah kereta. Kereta itu berhenti di stasiun itu. Ratna terheran-heran, teringat ucapan seorang petugas tadi yang ia tanya. Katanya kereta terakhir tadi. Kenapa sekarang ada kereta lagi? Ratna pun tanpa berpikir aneh-aneh, langsung masuk ke dalam kereta itu dan berharap meninggalkan stasiun yang menurut Ratna itu stasiun yang sangat aneh.
Ratna pun duduk di situ. Ratna mulai melihat sekelilingnya, berharap tidak ada penumpang yang aneh seperti kereta yang pertama tadi Ratna naik. Ya, benar saja. Kali ini Ratna melihat semua penumpang benar-benar normal. Ada yang sedang berbicara, ada yang sedang duduk, ada yang sedang tidur. Pokoknya normal seperti yang Ratna lihat ketika Ratna naik kereta pada biasanya. Ratna pun mulai merasa tenang. Ia menyendirkan tubuhnya saat duduk, menenangkan dirinya. Sampai suatu ketika, Ratna kali ini merasakan kantuk yang sangat hebat. Ratna biasa kerja lembur. Dia biasa tidur sampai pagi. Tidak pernah dia merasakan ngantuk yang begitu hebat saat itu. Apalagi saat itu masih jam segini. Menurut Ratna, jam segini Ratna masih kerja. Tapi kali ini ngantuknya luar biasa. Ratna merasa kantuk yang luar biasa. Dan kali ini, mata Ratna merasa sangat amat berat. Ratna berpikir di dalam hatinya, mungkin ini rasa lelah yang tadi terjadi ketika aku ada di stasiun mencari jalan keluar. Ini mungkin kelelahan. Ratna pun memutuskan untuk tidur sejenak. Dengan harapan ketika nanti sampai di stasiun yang ia tuju, tubuhnya sudah kembali bugar. Ratna pun memejamkan matanya pelan-pelan. Bu, 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 bangun Bu, Bu. Suara itu terdengar saat Ratna memejamkan mata. Bu, bangun Bu, Bu. Ratna pun membuka matanya pelan-pelan. Yang ia lihat pertama kali adalah seorang laki-laki tua sambil memegang sapu lidi di tangan kirinya. Laki-laki tua itu bertanya, "Ibu kenapa tidur di sini? Ibu ngapain? Kenapa Bu? Ayo Bu, bangun." Ratna pun melihat sekelilingnya dan terdiam, kaget. Ternyata Ratna berada di tengah-tengah kuburan umum yang sangat amat luas. Ratna pun merasa heran, apakah kejadian ini sama kejadian aneh yang seperti Ratna rasakan di stasiun? Ratna menjauhi orang itu, mundur pelan-pelan sambil merasa takut. Apakah yang dihadapannya ini orang atau bukan? Dengan suara lembut, laki-laki itu bilang kayak gini, "Tenang, di sini aman Bu."